Selamat pagi anak ibu sekalian. Hari ini kita lanjut materi matematika wajib kita, yaitu mengenai fungsi. Nah, fungsi itu bisa juga dikatakan sebagai pemetaan. Nah, pertama kita harus mengenal apa itu fungsi dan bagaimana fungsi itu dinyatakan atau dinotasikan. Nah, fungsi itu adalah relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B, dengan syarat setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Berarti setiap anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan semuanya. Dan pasangannya itu hanya cuma satu anggota aja yang terdapat pada himpunan B. Nggak boleh lebih dari satu, ya. Nah, apabila nanti fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu nanti bisa dinotasikan dengan F.2 A tanda panah B. Nah, tanda panah ini artinya memetakan, ya. Kemudian ada juga nanti jika fungsi F memetakan yang mana X itu elemen himpunan A ke Y yang mana merupakan anggota himpunan B, maka Y itu merupakan peta dari X, sehingga dapat ditulis sebagai Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx pun itu merupakan notasi sebuah fungsi. Nah, jadi fungsi itu nanti bisa dia digambar dengan diagram panah seperti ini. Bisa juga nanti dia disajikan dalam koordinat kartesius, bisa juga nanti disajikan di dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini saya ilustrasikan ini ada dua himpunan, ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A itu anggotanya misalkan saya buat X. Nah, si X ini dipetakan ke Y. Nah, dengan fungsi F. Nah, fungsi F itu nanti terserah pembuat soalnya. Oke. Pokoknya relasi apa yang menghubungkan kedua himpunan ini. Nah, nanti hasil pemetaannya itu berarti Y itu merupakan sama dengan Fx, karena Y itu merupakan hasil pemetaan fungsi F ke X, ya. Nah, di fungsi atau pemetaan ini nanti terdapat beberapa istilah. Istilahnya adalah sebagai berikut. Nah, istilah yang terdapat pada fungsi itu nanti adalah domain, kodomain, dan range. Nah, di sini kan ada dua himpunan yang mana merupakan domain. Domain itu adalah si A. Domain itu nama lainnya adalah daerah asal. Kemudian kodomain itu adalah himpunan B atau yang dibilang juga sebagai daerah kawan, dinotasikan dengan KF. Sedangkan range itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu nanti kan dia tuh terdapat di himpunan B. Nah, anggota yang merupakan hasil pemetaan dari si A itulah yang merupakan range, betul ya? Nah, di sini saya mau menyajikan beberapa bentuk fungsi sebagai berikut. Nah, di sini saya menyajikan 5 diagram panah. Nah, saya mau mengajak kalian bagaimana yang mana yang merupakan fungsi dan yang bukan merupakan fungsi. Ingat, kata kunci fungsi itu setiap anggota di himpunan daerah asal itu semua berpasangan dan pasangannya itu hanya satu. Nah, kita cek dulu untuk diagram panah pertama. Setiap anggotanya memiliki pasangan, ya. Nah, dan pasangannya itu semuanya satu. Oke, berarti diagram panah pertama ini bisa kita katakan sebagai fungsi. Oke, kemudian ini setiap anggota di himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya masing-masing satu. Nah, meskipun di sini dia
si A sama si B itu pasangannya sama-sama 1, itu nggak apa-apa. Yang penting setiap anggotanya si A itu harus memiliki pasangan dan pasangannya harus 1. Pasangannya kembar, nggak apa-apa. Oke, ini merupakan fungsi. Nah, untuk diagram panah yang ketiga, ini juga merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota pada himpunan A memiliki pasangan, dan pasangannya pun juga setiap anggota hanya 1. Tapi Bu, kenapa yang si B tidak memiliki pasangan, yaitu 3? Nggak apa-apa. Yang si B ini nggak apa-apa nggak memiliki pasangan. Yang penting yang di A ini harus semua berpasangan. Ya. Ini merupakan fungsi. Sekarang kita cek untuk diagram panah yang keempat. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan A tidak memiliki pasangan, yaitu si C. Jadi dia tidak memenuhi syarat ya. Ini bukan fungsi. Nah, kemudian untuk diagram panah yang kelima, ini juga bukan merupakan fungsi. Loh, kenapa? Di si A ini berpasangan semua. Ya, memang berpasangan, tapi kalau kamu perhatikan, si B itu dia memiliki pasangan, tapi pasangannya itu ada 2. Ya, dia berpasangan dengan 1 dan berpasangan dengan 2. Itu tidak boleh. Ya. Yang dia memang berpasangan, tapi dia hanya boleh memiliki 1 pasangan. Istilahnya dia tidak boleh selingkuh, ya. Berarti ini bukan fungsi. Ya. Jadi istilahnya si fungsi ini, yang si A itu dia tidak boleh semua anggota di himpunan daerah asal itu dia hanya memiliki 1 pasangan aja. Tetapi kalau si B, dia bisa memiliki lebih dari 1 pasangan yang terdapat pada himpunan A. Itu kira-kira ya, cara membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Oke. Nah, setelah kita tahu apa itu fungsi, bagaimana cara membedakan fungsi dengan bukan fungsi, nah kita lanjut bagaimana cara menentukan domain, kodomain, dan range. Nah, ini ada 2 himpunan yang setiap anggota himpunan A dipetakan ke himpunan B. Nah, di sini saya mau menanyakan, tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah di atas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu adalah himpunan yang pertama. Nah, berarti yang merupakan domain itu adalah semua anggota di himpunan A. Berarti kita jawab domainnya, atau saya simbolkan dengan DF-nya itu adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan. Berarti semua anggota yang ada pada himpunan B. Kodomain itu adalah KF, yaitu 1, 2, 6, dan 7. Ya. Nah, sedangkan range-nya itu, adalah daerah hasil. Range-nya atau saya singkat dengan RF itu daerah hasil. Perhatikan anggota yang merupakan hasil pemetaan dari si A. Nah, di sini anggota himpunan B itu adalah 1, 2, 6, dan 7. Tapi tidak semua anggota himpunan B ini merupakan hasil peta atau hasil pemetaan dari himpunan A. Yang hanya dipetakan ke A itu hanya 1, 2, dan 6. 7-nya enggak ya. Berarti daerah hasilnya hanya 1, 2, dan 6. Itu dia. Oke. Nah, ini saya tambah lagi. Nyatakan
nyatakan diagram panah ini atau fungsi yang terdapat pada diagram panah itu ke himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau misalnya ditanya seperti ini, berarti kita nyatakanlah ke himpunan pasangan berurutan. Caranya seperti ini aja. Dalam kurung kerawal dulu, kemudian ini 2 ke 1 kan, berarti dibuat jadi 2,1. Kemudian 3 kemana? 3 ke 6, berarti 3,6. Terus 4 kemana? 4,2. Udah selesai, gitu aja deh ya. Ini kalau memakai himpunan pasangan berurutan. Nah, ada lagi nanti kalau disuruh kalian ke koordinat kartesius. Nah, kalau disajikan ke koordinat kartesius, dia bentuknya seperti ini. Yang anggota pada himpunan A itu dibuat di sumbu X, kemudian yang anggota pada himpunan B dibuat di sumbu Y. Kemudian tinggal kamu hubungkanlah berdasarkan data pada diagram panah, gitu ya. Oke. Soal nomor 2. Jadi suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan x kurang 1, di mana daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan daerah kawannya adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, yang pertama, tentukan daerah hasilnya. Kedua, nyatakan himpunan pasangan berurutannya. Yang ketiga, gambarlah grafik kartesius dan diagram panahnya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang pertama untuk menentukan daerah hasilnya, perhatikan aja daerah asalnya ini. Daerah asalnya itu adalah nilai X-nya. Jadi semua yang terdapat pada himpunan daerah asal ini, kamu substitusikan aja ke fungsi yang telah dirumuskan. Nanti kita jawab ya. Jawab yang pertama, kalau misalnya X-nya itu sama dengan minus 2 ya. Minus 2 dulu, berarti F minus 2 sama dengan minus 2 kurang 1, minus 3. Kemudian X-nya sama dengan min 1, itu pun sama, jadinya F min 1 sama dengan min 1 kurang 1, jadinya minus 2. Kemudian X sama dengan 0, berarti jadinya F0, 0 kurang 1 sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan 1, jadinya F1, 1 kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 2, jadinya F2, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti daerah hasilnya itu adalah ini. Jadi bisa kita buat daerah hasil, atau kita buat lambangnya adalah range-nya RF, itu sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Itu ya. Nah, untuk himpunan pasangan berurutannya, tinggal kita boleh dalam kurung kurawal, kita masukkan min 2 pasangannya min 3. Min 2 pasangannya min 3, kemudian min 1 pasangannya min 2, kemudian 0 pasangannya min 1, kemudian 1 pasangannya 0, dan terakhir 2 pasangannya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, untuk menggambar grafik kartesiusnya, masukkan ke sumbu X yang merupakan anggota daerah asal, dan sumbu Y semuanya anggotanya adalah daerah kawan. Nah, untuk grafik kartesiusnya adalah seperti ini. Yang di sumbu X itu yang merupakan daerah asal, kemudian di sumbu Y ini adalah yang merupakan anggota pada daerah kawan. Nah, untuk hubungannya itu kemana dia dipetakan itu tergantung pada fungsinya. Nah, fungsi untuk grafik kartesius ini adalah X dikurangkan 1.
Nah, untuk diagram panahnya sendiri pun diagram panahnya bentuknya seperti ini. Yang di A itu yang merupakan daerah asal, yang B itu daerah kawan. Nah, untuk tanda panahnya itu dia kemana dipetakan pun tergantung dengan rumus fungsi yang disajikan pada soal, ya. Nah, soal yang ketiga, tentukan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 3x plus 5 dengan daerah asalnya itu x, di mana x-nya itu berada di antara min 5 sama 2. Berarti, artinya di sini daerah asalnya itu kita mulai dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, sampai dengan 2, gitu ya. Berarti semua yang terdapat pada daerah asal itu kita substitusi ke rumus fungsi yang sudah diberitahu pada soal. Nah, ini dia setelah kita substitusikan dari min 5 sampai 2 ke 3x tambah 5. Ini hasilnya. Berarti kalau misalnya nanti daerah asalnya dibuat dalam notasi seperti ini, hasilnya pun harus dalam bentuk ini. Jadi caranya daerah hasil, atau kita singkat dengan RF-nya. Nah, di sini kan yang merupakan daerah asalnya adalah kita lambangkan sebagai X. Maka nanti daerah hasilnya adalah Y. Y di mana? Nah, Y itu kita mulai dari yang paling kecil. Di sini nilai yang paling kecil nilai berapa? Min 10. Kemudian yang paling besarnya berapa? 11 ya. Berarti Y-nya itu berada di antara min 10 sampai dengan 11, gitu ya. Dimana Y-nya itu adalah elemen bilangan real. Seperti itu dia. Oke. Nah, ini kalau misalnya daerah asalnya itu ada sama dengannya, berarti dari min 5 sampai 2. Tapi kalau ada lagi nanti soal di sini tidak ada sama dengannya, berarti misalnya nanti dia ada min 3x 2, berarti min 3 sama 2 nya itu nggak usah kita ikutkan, masukkan ke sini ya. Berarti x nya itu mulainya dari min 2, min 1, 0, dan 1. Min 3 sama 2 nya nggak ikut ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Ada nanti fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Kemudian ada nanti namanya fungsi surjektif atau nama lainnya adalah fungsi kepada atau fungsi onto. Kemudian ada lagi namanya nanti fungsi bijektif. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk fungsi injektif itu syaratnya F di mana A dipetakan ke B disebut sebagai fungsi injektif jika setiap anggota di A mempunyai pasangan tepat satu elemen dengan si B. Jadi satu anggota pada si A itu dia berpasangan tepat satu pada si B, tapi pasangannya itu tidak boleh kembar. Jadi contohnya tuh misalnya seperti ini. 1, 2, 3 memiliki pasangan masing-masing dan cuman satu dan tidak ada yang kembar ya. Oke, ini merupakan fungsi injektif. Yang diagram panah yang kedua ini pun merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena ABC memiliki cuman satu elemen pada si B. Dan setiap elemen pada si A ini pasangannya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ini merupakan fungsi injektif ya. Nah, untuk yang diagram panah ketiga ini, dia bukan merupakan fungsi injektif. Memang benar, untuk setiap anggota pada himpunan A, dia satu-satu. Oke, udah terpenuhi sebagai dia fungsi. Tapi, 4 dan 6 itu, dia pasangannya kembar 2. Jadi dia tidak memenuhi bahwasannya dia melanggar mempunyai tepat satu elemen dengan si B ya. 4 dan 6 dia pasangannya kembar, berarti dia bukan merupakan fungsi injektif
dia punya satu pasangan pada si B, tapi dia tidak boleh sama pasangannya. Gitu ya. Nah, untuk fungsi surjektif atau fungsi kepada itu, syaratnya itu pokoknya kalau fungsi itu si A itu atau daerah asal itu harus memiliki satu pasangan. Tapi untuk fungsi surjektif itu syaratnya yang setiap anggota di himpunan B itu harus memiliki pasangan, tidak ada yang tidak berpasangan. Kalau tadi di injektif kan masih bisa si B itu ada anggotanya yang tidak berpasangan, tapi untuk si surjektif ini semua anggota pada himpunan B atau daerah kawannya harus berpasangan semua, ya, tidak ada yang boleh kosong. Tuh. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang bijektif itu syaratnya dia harus memenuhi yang namanya dia harus fungsi injektif dan sekaligus sebagai fungsi surjektif. Contohnya seperti ini. Kenapa dia disebut sebagai fungsi injektif? Karena setiap anggota himpunan A itu hanya memiliki satu pasangan dan tidak ada yang kembar pada himpunan B. Kemudian dia fungsi surjektif, kenapa? Karena setiap anggota pada himpunan B memiliki pasangan. Ya, tidak ada yang tidak berpasangan, semua berpasangan. Seperti itu dia. Oke. Itu dia kalau sifat-sifat fungsi. Nah, selanjutnya itu tentang domain atau daerah asal. Nah, fungsi itu dia banyak macamnya, tapi di sini saya akan bahas beberapa fungsi yang sering keluar di soal ya. Nah, yang pertama itu fungsi linear. Seperti kalian ketahui, fungsi linear itu fungsi yang mana variabelnya itu pangkat tertingginya adalah 1 ya. Jadi fungsi linear itu fx sama dengan ax plus b. Nah, nanti apabila ditanya di soal tentukan domain atau daerah asal dari fungsi yang bentuknya seperti ini. Jadi maksudnya domain itu kan x. Jadi x-nya berapa aja yang bisa membuat fungsi ini terdefinisi. Nah, untuk fungsi linear cukup kamu jawab itu domainnya atau daerah asalnya adalah x, di mana x elemen bilangan real. Kenapa? Jadi semua x bilangan real berapapun itu, jika dimasukkan ke fungsi linearnya itu tetap terdefinisi, tetap ada nilainya. Ya, cukup jawabnya seperti ini aja. Kemudian ada lagi namanya nanti fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi, kalau misalnya nanti ada fungsi bentuknya ada ax kuadrat tambah bx ditambahkan dengan c, maka kamu jawab nanti domain atau daerah asalnya juga sama dengan fungsi linear. Domainnya itu adalah semua elemen bilangan real itu pasti memenuhi ke fungsi kuadrat. Nah, ini tadi saya belum buat contoh. Ini contohnya, misalnya ada fungsi fx sama dengan 4x kurang 8. Nah, kalau ditanya nanti tentukan domain atau daerah asalnya, cukup kamu jawab df-nya adalah x, di mana x elemen bilangan real. Seperti itu ya. Begitu juga dengan yang ini. Misalnya ada fx-nya min x kuadrat tambah 3x kurang 5, berarti nanti df-nya itu juga x, di mana x elemen bilangan real. Oke, gitu ya. Terus ada juga nanti namanya adalah fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu adalah fungsi dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan. Jadi nanti fungsinya bentuknya y sama dengan fx per gx. Nah, kalau nanti bentuknya dalam bentuk pecahan, yang di atas ini tidak usah dihiraukan saja, kita perhatikan yang di gx. Nah, kalau ditanya domainnya, gimana caranya supaya fungsi rasional ini terdefinisi? Ada syaratnya ya. df x-nya itu
juga X elemen bilangan real, tapi dengan syarat si GX-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ada syaratnya ya. Nah, contoh misalnya ditanya tentukan domain dari fungsi ini. Y sama dengan 3X per 2X tambah 1. Nah, kalau misalnya seperti ini, 3X-nya itu kita hiraukan saja. 2X tambah 1 ini kita masukkan ke syarat. 2X tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Kamu kerjakan aja seperti mengerjakan persamaan linear. Nah, ini kita kerjakan. Jadi 2X tidak sama dengan 0 kurang 1 min 1. X tidak sama dengan min 1 per 2. Jadi kita simpulkan bahwasannya domainnya itu adalah X, di mana X elemen bilangan real, tapi X-nya itu tidak boleh sama dengan min 1 per 2. Kenapa tidak boleh sama dengan min 1 per 2? Karena ketika kita masukkan min 1 per 2 ke penyebutnya itu, dia akan menghasilkan 0. Nah, fungsi rasional itu penyebutnya tidak boleh 0. Karena kalau dia 0, dia tidak akan terdefinisi. Oke. Nah, kalau misalnya nanti fx-nya itu sama dengan x tambah 3 per x kuadrat tambah 3x tambah 2. Nah, kamu disuruh menentukan daerah asalnya atau domainnya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, bentuk pecahan, yang di atas itu diabaikan aja. Kita fokusnya ke penyebutnya. Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, x kuadrat tambah 3x tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, kita faktorisasikan aja ya. Jadinya x tambah 2 dengan x tambah 1. Nah, di sini x-nya itu sama dengan minus 2, pembuat nolnya, dan ini x sama dengan min 1. Berarti supaya dia jangan 0, jadi x-nya itu tidak boleh sama dengan min 2, atau x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Jadi kita simpulkan bahwasannya domainnya adalah x, di mana x elemen bilangan real, tetapi x-nya itu tidak boleh sama dengan min 2, atau x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya nanti fungsi irasional. Nah, fungsi irasional itu fungsi yang ada akar-akarnya ya. Jadi y sama dengan akar fx, seperti itu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nanti domainnya itu adalah x, di mana x elemen bilangan real, tapi ada syaratnya si fx itu atau angka fungsi yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Contoh, kamu disuruh menentukan domain dari 4x sama dengan akar dari 4x kurang 8. Nah, berarti tinggal kamu buat aja syaratnya 4x kurang 8 itu harus sama, lebih besar sama dengan 0. Kamu selesaikanlah x lebih besar sama dengan 2. Oke, berarti kita simpulkanlah bahwasannya domain atau daerah asalnya adalah x, di mana x elemen bilangan real, tapi ada tambahannya, x-nya harus lebih besar sama dengan 2. Tadi ya. Terus ada lagi nanti dia contohnya seperti ini, fx sama dengan 1 per akar x kuadrat kurang 3x kurang 4. Jadi dikombinasikannya, fungsi rasionalnya ada, fungsi irasionalnya ada. Nah, kalau fungsi rasionalnya itu yang di atas ini, satu ini kita abaikan aja. Sekarang fokus kita adalah yang di bawah. Tadi kan kalau dia fungsi irasional, x kuadrat kurang 3x kurang 4 itu kan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, karena dia di bawah, dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi cukup syaratnya x kuadrat
kurang 3x kurang 4 itu lebih besar dari 0 aja. Nah, oke. Kita faktorisasikan, dapatlah x min 4 dengan x plus 1. Nah, pembawa nolnya adalah 4 dengan min 1. Kita masukkan ke garis bilangan min 1 sama 4. Kemudian uji tanda, ini tandanya positif, negatif, positif. Karena mintanya lebih besar, diambil yang positif. Nah, berarti dapat kita simpulkan domainnya adalah x, di mana x elemen bilangan real dengan syarat x-nya lebih kecil dari min 1 atau x-nya lebih besar dari 4. Seperti itu dia. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini sampai sini aja dulu. Kamu perhatikanlah video ini dengan baik dan pahamilah materi yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.